koagulasi yang membentuk arteriosklerosis. Nah, pada kondisi pembuluh darah yang mengalami tekanan akibat dislokasi, arus sirkulasi darah akan mengalami peningkatan arus. Kemarin ingat nggak? Dan setelah itu disumbang oleh pola hidup dan pola makan, menyebabkan koagulasi dan pengentalan yang berdampak pada terbentuknya sedimentasi ya, pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan arteriosklerosis. Tahapannya itu. Masuk nggak? Ngerti nggak? So, akibat pola hidup dan pola makan menyebabkan darah mengalami koagulasi dan kekentalan. Apa pola hidupnya? Apa pola makannya? Kemarin ada makanan yang berlemak, makanan yang perasa berwarna, tinggi urin, itu berpengaruh semuanya terhadap koagulasi atau pengentalan di dalam pembuluh darah. Sehingga dia membentuk sedimentasi. Sedimentasi dalam bahasa analisis pengobatan itu disebut arteriosklerosis atau plak di dalam dinding pembuluh darah. Nah, pada penanganan plak yang menyebabkan sirkulasi darah menjadi terhambat, pada metode lain itu menggunakan ini plug atau bedah sekalian, kan gitu. Ada yang pakai plug, ada yang pakai bedah, ada yang pakai ring, ya kan? Tapi kita nggak pakai itu. Kita pakai apa yang ada dalam tubuh, yaitu bergantung pada sistem limpatik. Di mana sistem limpatik itu ada 3 fungsinya. Ya, umumnya 5, tapi kita ambil 3. 1 sebagai distribusi, sebagai pengangkut. Fungsi limpatik itu sebagai pengangkut darah dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh ke sel yang membutuhkan, itu diantar oleh limpatik. Darah tidak bisa mengalir sendiri. Lempengan limfosit, eritrosit, lempengan darah tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya cairan pembantu. Cairan limpatik. Jadi untuk fungsi utamanya sebagai distribusi. Fungsi yang keduanya adalah berprotek antibodi terhadap virus kuman bakteri. Itu fungsi kedua dari fungsi limpatik. Dan fungsi yang ketiganya adalah pemecah koagulasi. Pemecah koagulasi, pemecah sumbatan, pemecah plak itu tugasnya jadi limpatik. Jadi kita nggak usah obat, konsumsi herba apa segala macam yang nggak tentu sesuai dengan kondisi tubuh. Pakai yang ada yang telah dikaruniakan. Nah, kenapa limpatik tidak berfungsi? Pada pasien dislokasi, pergerakan terbatas, limpatik tidak terjadi sekresi. Sekresi limpatik menyebabkan cairan limpatik terproduksi. Kenapa? Karena cairan limpatik hanya akan terproduksi manakala ada aktivitas sekresi otot poros. Manakala ada aktivitas. Pada pasien dislokasi atau pasien sakit, aktivitas tidak terjadi sehingga cairan limpatik akan kurang produktivitasnya. Sehingga apabila cairan limpatik kurang, distribusi darah terhambat, virus kuman bakteri mudah masuk, koagulasi meningkat. Itu dampaknya. Makanya orang atau kalangan siapapun pasti bilang kalau mau sehat aktif bergerak. Ini maksudnya. Itu maksudnya bukan mengalirkan darah, bukan membuat darah menjadi lancar, tetapi aktifkan nodulus limpatik agar terpompa, ini nodulus limpatik agar kemudian sehingga dia menghasilkan cairan limpatik. Sehingga darah bisa mengalir sempurna. Ada paham? Ada gambaran? Ada gambaran. Pada pasien sakit ini nggak bisa nih karena nggak ada. Nah, pemecah koagulasi, fungsi dari pemecah koagulasi ini sangat diperlukan pada kasus permasalahan cerebrovaskular, di mana letak terjadinya pembuluh darah yang mengalami sumbatan pada cerebrovaskular. Ini kan nggak bisa diutak-atik karena di dalam kranium, nggak bisa diambil dari luar, dari samping, kiri, kanan, depan, belakang, nggak, karena ada temporalis, ada tengkorak.
Jadi ngambil pembuluh darah nggak bisa dari luar tengkorak, harus masuk di dalam tengkorak. Namanya ada vertebral arteri, masuk di dalam pembuluh darah vertebral. Tuh, ada gambaran. Nah, melalui mana? Melalui pembuluh darah karotid internal masuk. Ya, darah masuk dari jantung ke otak melalui suatu pembuluh darah namanya karotid internal, left right, ya, kiri kanan. Ini agak panjang tapi diperhatikan ya. Ini kasusnya khusus untuk pelemahan otak. Semua permasalahan disebabkan karena pelemahan organ otak. Apapun itu bisa dibantu diatasi dengan memberikan suplai darah yang cukup, itu kuncinya terhadap organ otak melalui sebuah manipulasi buatan. Ya, namanya blood pump sirkulasi manipulasi. Jadi ketika darah masuk dari jantung ke otak, ya, ini melalui satu pembuluh darah namanya karotid arteri.